Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang struktur data dalam algoritma, yaitu queue, tree, dan graph. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian cara mendeklarasikan, operasi, dan penggunaan queue. Yang kedua, memahami pengertian tree dan contoh penggunaannya. Yang ketiga, memahami pengertian graph dan contoh penggunaannya. Untuk queue sendiri secara bahasa berarti antrian. Queue adalah suatu kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data hanya diperbolehkan pada satu sisi yang disebut sisi belakang atau rear, dan operasi pengambilan atau penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya atau bisa yang disebut dengan sisi depan atau front. Konsep ini dikenal dengan istilah last in first out atau disebut juga dengan LIFO. Nah, berikut adalah ilustrasi dari queue. Jadi untuk queue di sini diketahui bahwa C merupakan data yang terakhir memasuki queue key dan akan menjadi yang paling akhir keluar dari queue. Begitu sebaliknya dengan A merupakan data pertama yang memasuki queue dan akan menjadi yang pertama saat keluar dari queue. Jadi ketika misalnya contohnya ketika seorang pelanggan datang akan menuju ke belakang dari antrian. Setelah pelanggan dilayani, antrian yang berada di depan itu akan maju pada saat menempatkan data pada ujung atau rear dari queue disebut dengan end queue. Dan pada saat memindahkan elemen dari depan atau front disebut queue ini disebut sebagai dequeue, seperti itu. Dengan konsep LIFO, maka ketika operasi NQ dilakukan, maka informasi yang diperlukan hanyalah isi atau nilai atau elemen yang akan disimpan atau diambil saja. Jadi operasi NQ dan DQ tidak membutuhkan informasi posisi data, seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh queue dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari contoh dari queue adalah antrian pada kasir sebuah bank, terus antrian pada permohonan paspor, terus antrian pada kasir sebuah minimarket. Nah, itu adalah contoh queue dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tree. Jadi untuk tree menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Node-node tersebut dihubungkan oleh sebuah vektor, sehingga tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen khusus yang disebut root atau yang disebut akar, seperti itu. Nah, berikut adalah contoh dari tree, ya. Jadi silsilah keluarga, terus hasil pertandingan yang berbentuk turnamen itu bentuknya seperti pohon, seperti itu kan, jadi tree. Terus struktur organisasi dari sebuah instansi, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari tree.
Jadi di sini dalam pemrograman sebuah tree terdiri dari elemen-elemen yang dinamakan node atau simpul, yang mana hubungan antar simpul bersifat hierarki. Node A, node B, node C, dan seterusnya sampai dengan node K memiliki node sebanyak 11 node. Node yang paling atas dari hierarki dinamakan root, yaitu node A. Node A itu disebut dengan root. Simpul yang berada di bawah root secara langsung dinamakan anak dari root, yang mana biasanya juga mempunyai anak di bawahnya, sehingga bisa disimpulkan kecuali root, masing-masing simpul dalam hierarki mempunyai satu induk atau parent. Jumlah anak sebuah simpul induk sangat bergantung pada jenis dari pohonnya. Setiap node dapat memiliki 0 atau lebih node anak atau child. Sebuah node yang memiliki node anak disebut node induk atau parent. Sebuah node anak hanya memiliki satu node induk. Sesuai konversi ilmu komputer, tree bertumbuh ke bawah, tidak seperti pohon di dunia nyata yang tumbuhnya itu adalah ke atas. Tapi kalau tree sesuai dengan konversi ilmu komputer, itu tumbuhnya dia ke bawah, seperti itu. Dengan demikian, node anak akan digambarkan berada di bawah node induknya. Node yang berada di pangkal tree disebut node root atau akar, sedangkan node yang berada di paling ujung tree disebut dengan node leaf atau daun, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan graf. Untuk graf itu adalah struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek. Struktur graf memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Himpunan objek-objek yang disebut node atau vertex ya, yang terhubung oleh edge. Biasanya graf digambarkan secara grafis sebagai kumpulan lingkaran yang melambangkan node yang dihubungkan oleh garis yang melambangkan edge. Edge dalam suatu graf bisa berupa edge berarah dan ataupun edge tidak berarah, seperti itu. Dan di sini adalah contoh dari graf. Di sini ada contohnya itu terkait dengan informasi topologi dan jarak antar kota di suatu pulau. Dalam masalah ini, kota X bisa berhubungan langsung dengan hanya 1 atau 5 kota lainnya. Untuk memeriksa keterhubungan dan jarak tidak langsung antara dua kota dapat diperoleh berdasarkan data keterhubungan langsung dari kota-kota lainnya yang memperantainya, seperti itu. Nah, terus contoh lainnya penggunaan graf adalah untuk menggambarkan jaringan dan jalur kereta api, lintasan pesawat, sistem permipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, terus ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur dan lainnya. Itu adalah contoh-contoh dari graf. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi dari graf. Jadi seperti terlihat pada gambar, bahwa pada gambar tersebut terlihat bahwa graf memiliki 5 buah node. Pada ilustrasi ini dimisalkan node mewakili sebuah kota.
maka dapat dilihat bahwa dari kota A menuju kota E bisa dilalui melalui part A, B, E, atau bisa juga dilalui melalui part A, C, D, E, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan jalur terpendek dan nilai jaraknya dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa algoritma shortest path seperti itu. Jadi kalau graf ini pastinya kita akan mencari jarak yang paling pendek seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.